sedikit anak-anak sekolah yang putus belajar, tidak sedikit gedung-gedung sekolah yang ambruk, tidak sedikit guru yang demonstrasi menuntut kesejahteraan, tidak sedikit kualitas output pendidikan yang tidak siap berkompetensi di kancah global. Pengangguran merajalela, bahkan yang lebih memalukan, memilukan sekaligus mengkhawatirkan. Ternyata 35% pengangguran tersebut adalah mereka yang telah mengenyam bangku pendidikan. Hadirin, kita perhatikan pendidikan yang dahulu jadikan kiblat Malaysia kini malah menjadi terpuruk dan terbelakang. Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki ilmu, karena kita memiliki sumber daya yang rendah. Lalu pertanyaannya, sebagai jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya yang rendah yang harus kita waspadai pada saat ini. Sumber daya Indonesia yang semakin merancah dan semakin terpuruk. Hadirin, timbul pertanyaan, kenapa hal ini terjadi? Salah satu jawabannya adalah karena kita memiliki sumber daya yang rendah. Lalu, bagaimanakah Islam memandang hal tersebut? Sebagai jawabannya, karena berkualitas ilmu yang mantap. Kita renungkan firman Allah dalam Pangkalas surat Al-Mujadalah ayat An-Nisa ayat 9. Bismillahi minasyaitonir rajim. Hadirin, sababun nuzul ayat tadi menurut Imam Suyuti dalam Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad ibnu Abi Waqqas menjelang pada wafat Rasulullah. Ya Rasul, aku memiliki harta yang banyak, sedangkan pewarisku hanya seorang anak wanita. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3-nya saja? Rasul menjawab, tidak boleh. Bagaimana kalau sepertiganya saja ya Rasul? Beliau menjawab, tidak boleh. Saya berkata, jika kamu meninggalkan pewarismu dalam keadaan kekurangan sehingga ia menggantungkan hidupnya pada orang lain,
abadi. Hadirin, kita kaji lebih dalam ayat tadi diawali dengan kalimat wal yahsya. Al-waw harfu atfin, Allahul amr, yahsya fi'lun mudhari'un majzumun bil lamul amr. Istinbatnya adalah yahsya adalah sighat amr, sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib hukumnya kepada saya, kita dan saudara-saudara untuk merasa takut jika meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan lemah. Lemah apa yang harus kita khawatirkan hadirin? Menurut Profesor Dr. Habibie, mantan Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, mengatakan ada 5 kelemahan yang harus kita waspadai pada generasi saat ini, yaitu lemah ilmu, lemah fisik, lemah akhlak, bahkan yang paling kita khawatirkan adalah lemah akidah. Kenapa hal demikian hadirin? Sebab sudah terbukti di zaman sekarang banyak anak-anak muda yang terbius dengan mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy dan sebagainya. Bahkan tidak sedikit yang terjebak dengan budaya pacaran, pre-love, free sex, 7-Eleven dan kumpul kebo. Hidup satu rumah tanpa ada ikatan pernikahan. Nauzubillah. Itulah hadirin dampak langsung dari sumber daya manusia yang rendah yang harus kita waspadai. Hadirin, lalu bagaimanakah pandangan Islam dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas itu? Sebagai jawabannya, kita renungkan firman Allah dalam penggalan surah Al-Mujadalah ayat 11. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsir menjelaskan, barang siapa yang berkumpul iman dan ilmu pada diri seseorang, maka Allah akan mengangkat dengan imannya beberapa derajat dan dengan ilmunya pada derajat yang lebih tinggi. Hadirin, demikianlah uraian tadi dapat disimpulkan untuk membangun bangsa ini dari keterbelakangan dan keterpurukan. Diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dan sumber daya yang berkualitas adalah manusia yang memiliki ilmu yang kuat, iman yang mantap, dan keterampilan yang cakap. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas adalah manusia yang memiliki kreatifnya sendiri. Lalu bagaimanakah Islam hanya demikianlah uraian tadi hadirin. Semoga bangsa ini dapat menjadi bangsa yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, bangsa yang sejahtera, makmur dan subur, tentram, damai, abadi. Demikianlah uraian tadi hadirin. Demikianlah dari